kembali lagi bertemu dengan saya, Sony Alpha. Kali ini kita akan membahas terkait tentang arithmetic and logic operators. Namun sebelumnya saya akan sedikit membahas kenapa sih kita perlu untuk mempelajari tentang operator. Pengetahuan akan operator ini, saya rasa ini adalah pengetahuan yang akan sangat penting bagi rekan-rekan semua ke depannya. Karena dengan memahami operator, artinya teman-teman nanti memiliki kemampuan untuk melakukan komputasi mathematics ataupun logika yang terdapat di dalam firmware atau algoritma yang teman-teman akan buat gitu ya. Contoh kasusnya ketika teman-teman ingin membuat semacam logika ketika ada pembacaan sensor temperatur gitu melebihi batas tertentu, maka akan terjadi suatu action tertentu. Itu termasuk ke dalam operator logika atau teman-teman akan melakukan logic tertentu. Selain itu juga nanti akan terdapat berbagai jenis komputasi matematik mungkin. Salah satu hal yang paling sederhana mungkin adalah melakukan konversi satuan gitu. Misalkan teman-teman membutuhkan misalkan hasil bacaan temperatur dalam satuan yang lain, misalkan ke Fahrenheit atau mungkin ke Celsius atau yang lain. Teman-teman tentunya memerlukan sarana untuk melakukan komputasi, untuk melakukan konversi tersebut. Sehingga memang membahas tentang operator ini menjadi salah satu hal yang penting dan menarik ketika kita mempelajari bahasa pemrograman tertentu. Baik, di sini operator-operator akan dikelompokkan menjadi 5 bagian ya dalam pemrograman Arduino ini. Salah satunya adalah arithmetic operator, ada juga bitwise operator, ada juga comparison operator, boolean operator, dan compound operator. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua di antaranya, yaitu arithmetic operator dan boolean operator. Nah, ini ada sedikit skenario yang teman-teman bisa pahami gitu. Yang kita sebut sebagai operator ini adalah suatu simbol, di mana suatu simbol tertentu melambangkan fungsi atau operasi tertentu. Dalam hal ini dicontohkan ada suatu statement A plus B gitu, di mana simbol plus ini menunjukkan bahwa atau memberitahukan bahwa kita akan melakukan operasi penjumlahan dari dua value atau dalam hal ini kita sebutnya sebagai operan, yaitu A dan B gitu. Ketika kita menggunakan operator tertentu, maka tentunya kita akan melakukan operasi tertentu sehingga menjadi keharusan nanti ke depannya untuk rekan-rekan semua ketika membahas tentang operator, teman-teman juga harus menghafal ya, gitu, menghafal penggunaan simbolnya. Jangan sampai tertukar satu dengan yang lain. Gitu. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait tentang arithmetic operator. Saya rasa arithmetic operator ini adalah operator yang sangat umum atau common yang teman-teman sadar tidak sadar sering menggunakannya gitu. Tapi sekali lagi yang perlu rekan-rekan ketahui mungkin di sini adalah penggunaan simbolnya. Jangan sampai salah gitu ya. Contoh kasus di sini ketika teman-teman ingin menjumlahkan dua value, di sini dicontohkan n ditambah satu gitu. Berarti value dari n ingin teman-teman jumlahkan dengan value 1. Maka teman-teman bisa menggunakan simbol plus. Sementara kalau minus kita bisa pakai simbol yang strip seperti ini ya. Nah, ini untuk perkalian kita pakainya simbolnya bintang dan pembagian kita pakainya simbolnya slash. Dan ingat ini hanya satu slash.
Kalau teman-teman menggunakan dua slash, nanti tentu akan menjadi operasi yang lain gitu ya, akan menyimbolkan hal yang lain. Terus ada juga sisa bagi atau kita biasa sebutnya modulo. Nah, kita di sini menggunakan simbolnya adalah apa namanya? Adalah persen. Dan satu lagi yang menarik di sini mungkin sebagai tambahan, simbol plus ini atau additional simbol ini, teman-teman juga bisa menggunakannya untuk menyambung string. Nah, ini juga nanti akan banyak penggunaannya ya. Ternyata kita ketika perlu menjumlahkan string gitu, yang akan terjadi itu seolah-olah kita menggabungkan saja ya. Saya plus tidur, ini akan menjadi ya saya tidur gitu ya. Mungkin seperti itu. Supaya tidak membingungkan, mungkin langsung saja saya akan mencontohkan operator aritmetik ini ya menggunakan walkWe. Ya, ini adalah walkWe yang rekan-rekan sering gunakan. Pertama, kita akan mencoba mensimulasikan operator-operator aritmetik ini. Nah, sebelumnya mungkin untuk membantu saya akan membuat suatu variabel terlebih dahulu ya, gitu ya. Misalkan suatu variabel float, float data 1, gitu. Saya akan kasih nilainya misalkan 10. Terus integer data 2, misalkan saya akan memberikan nilai 3. Saya akan seperti ini ya. Nah, di mana ketika rekan-rekan ingin menjumlahkan data 1 dengan data 2, maka kita bisa menggunakan simbol tadi ya, simbol plus. Nah, kita bisa membuatnya jadi data 1 ditambah data 2. Nah, seperti ini gitu ya. Supaya lebih rapi, teman-teman kasih aja spasi gitu ya. Ini tidak harus, tapi supaya lebih mudah dibaca. Nah, ini sebenarnya kita sudah berhasil ya menjumlahkan data 1 dan data 2 gitu ya. Kalau kita running, ini programnya akan berjalan. Cuma memang kita belum menampilkan ya hasilnya. Nah, ini sudah berhasil ya gitu. Mungkin kita tampung dulu misalkan nilainya ke dalam suatu variabel. Katakan saja variabelnya adalah hasil. Nah, seperti ini. Nah, baru mungkin kita tampilkan ya nilainya. Katakan ini kita tampilkan nilainya serial.print nilai dari hasil. Nah, ini. Nah, seharusnya secara logika ini akan menghasilkan 13. Mari kita coba. Ya, benar ya, hasilnya adalah 13. Ini berarti kita sudah berhasil menggunakan operator penjumlahan ini. Bagaimana kalau operatornya pengurangan gitu ya? Nah, simbolnya seperti ini ya rekan-rekan. Nah, ini maka hasilnya adalah harusnya 7 ya. Nah, dan benar ya, hasilnya adalah 7 gitu. Operator perkalian. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal diubah saja. Maka ini akan menghasilkan 30 gitu ya, harusnya 30. Kita lihat hasilnya juga 30. Nah, selanjutnya mungkin modulo. Nah, ini yang menarik mungkin ya, kita pakai modulo ya. Nah, seperti ini ya, data 1 modulo data 2 gitu ya. Nah, kenapa ini tidak bisa? Nah, ini mungkin akan menjadi suatu pertanyaan ya. Kenapa data 1 modulo data 2 kenapa hasilnya menjadi error ya, gitu ya. Nah, karena sekali lagi di sini itu apa namanya, di modulo ini dikatakan bahwa di sini menggunakan tipe yang berbeda ya. Harusnya sama-sama tipe datanya sama, misalkan integer gitu ya. Kita ubah dulu jadi integer ya. Nah, ini misalkan data 1 modulo 3. Nah, berarti harusnya hasilnya adalah 1 ya. Nah, coba kita perhatikan.
Hasilnya adalah 1. Nah, kenapa hasilnya adalah 1? Nah, gitu ya. Nah, secara sederhana, kalau modulo itu ketika kita membagi angka 10 dengan angka 3, karena definisi dari modulo itu adalah sisa baginya, gitu ya. Artinya kalau kita bagi kan jadi desimal ya. Kalau kita bagi matematik 10 dibagi 3 mungkin kita dapatnya 3,33 gitu ya. Tetapi karena kita mencari modulonya, maka 10 dibagi 3 itu dapatnya berapa gitu ya. Sebenarnya dapatnya kan 9 ya. 3 kali 3 9. Maka sisa dari 10 itu adalah 1 karena 10 dikurangi 9 1. Nah, itulah yang menyebabkan hasilnya di sini adalah 1. Semisal jadi 11 gitu ya, maka sisa baginya adalah 2 gitu ya. Kita lihat. Oke, tetapi kalau 12, nah, maka sisa baginya adalah 0 karena 12 bagi 3 ya nggak ada sisa ya, semua jadinya 4 kan gitu ya. Coba kita perhatikan. Hasilnya 0 di sini ya. Ya, hasilnya akan 0. Nah, berbeda dengan 13. Berarti hasilnya akan jadi 1 lagi gitu ya. Karena sisanya 1 ya. 13 dikurangi 12 ya 1. Ya, seperti itu ya untuk modulo gitu. Selanjutnya juga ada yang menarik ya. Ketika kita ingin membagi. Nah, ini ya. Untuk membagi tadi simbolnya adalah slash seperti ini. Nah, ini adalah bagi, tetapi kalau kita lupa misalkan kita pakai 2 slash seperti ini nggak akan menjadi bagi 2 kali. Melainkan ini adalah cara kita membuat baris setelah simbol ini menjadi suatu komentar. Jadinya saya sampaikan di awal bahwa kita tidak boleh salah ya menuliskan simbol ini karena itu akan menjadi atau merepresentasikan hal yang lain ya gitu ya. Nah, ini bagi. Nah, secara logika ketika kita bagi angka 13 atau data 1 dibagi data 2, maka mungkin hasilnya adalah sekitar 4,33 ya. Nah, ini coba kita running. Tetapi apa yang kita dapatkan di sini hasilnya hanya 4. Nah, kenapa hasilnya 4? Apakah bahasa pemrograman ini nggak bisa membagi gitu ya? Ternyata tidak. Nah, di sini ada 2 hal ya yang harus rekan-rekan perhatikan. Yang pertama, karena teman-teman menyimpan nilai hasil baginya itu dalam integer, maka hasil bagi ini otomatis akan dikonvert menjadi integer ya. Misalkan misalkan hasil baginya katakan 1,2 ya gitu, maka si nilai 1,2 itu kalau ditampung dalam sebuah variabel integer, maka dia akan menjadi bilangan bulat yaitu 1 atau 2 gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sehingga pertama yang harus kita lakukan, kita ubah ini ya. Kita siapkan wadahnya supaya bisa menampung bilangan desimal gitu ya. Nah, ini kalau running ini masih salah ya, tetapi setidaknya nilai yang akan keluar sudah support ya untuk menampung bilangan desimal. Kita lihat. Ya, hasilnya 4,00. Ini masih salah, tapi dia sudah support untuk menampung bilangan desimal. Nah, ada yang menarik satu lagi adalah ketika ada aturannya ya, ketika kita mengoperasikan bilangan integer dengan integer. Nah, ini kan kita mengoperasikan data 1 dengan data 2, di mana data 1 ini integer dan data 2 ini juga integer. Ternyata ketika kita mengoperasikan integer dengan integer, maka hasilnya selalu menjadi integer. Nah, ini yang menyebabkan hasil pembagian data 1 dan data 2 itu selalu menjadi bilangan bulat karena dia memang integer gitu ya, integer dengan integer. Nah, ini sehingga mau tidak mau salah satu tipe data ini teman-teman harus ubah, entah yang data 1 atau data 2. Kita coba yang data 2 dulu gitu ya. Hasilnya akan sama sih gitu ya. Nah, ini kalau reka-reka running maka hasilnya akan sesuai ya, sekitar 4,333 lah gitu ya. Oke, kita tunggu 4,33 ya. Oke.
Nah ini ya artinya teman-teman ingat ya, kalau hasilnya nggak mau menjadi eh, desimal, berarti ada dua kemungkinan. Pertama, rekan-rekan sedang mengoperasikan nilai integer dengan integer. Nah itu harus berarti teman-teman harus manipulasi menjadi salah satunya float gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah tempat penampungannya. Teman-teman harus pastikan misalkan ketika nampung datanya ya sesuaikan dengan value yang akan ditampung. Nah, ini misalkan ya kita kembalikan dulu ke integer ya. Nah, gitu ya. Ini kan hasilnya sudah 433 ya, tapi sekarang penampungannya yang kita ubah jadi integer. Apa hasilnya? Gitu. Maka yang akan muncul adalah bukan 4,33 lagi ya. Coba kita tunggu. Lama ya. Kita running sekali lagi. Maka yang akan muncul adalah 4. Nah, gitu ya. Jadinya memang di sini teman-teman harus benar-benar memperhatikan ya eh, penggunaan operasi integer dengan integer sekaligus dengan tipe data untuk menampung nilainya. Jadinya harus sesuai. Rekan-rekan, hal ini mungkin terlihat sepele, tetapi di beberapa kasus di dalam pemrograman ketika teman-teman itu bekerja memang di dunia yang desimal ya, bukan bilangan bulat terus gitu, maka case-case ini kadang-kadang membuat membingungkan ya gitu ya. Karena secara matematik seharusnya bisa, kok hasilnya nggak mau desimal ya. Nah teman-teman harus mengecek hal-hal seperti ini ya. Oke, itu terkait tentang arithmetics operator. Nah, saya akan lanjutkan terkait tentang logical operator. Di dalam logical operator ini, kita akan mengenal beberapa jenis operator. Ada operator AND, OR, NOT, ada juga nanti teman-teman bisa kembangkan jadi SOR, NOR, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah ketiga jenis ini adalah basic ya dari logical operator ini. Atau orang-orang juga menyebutnya boolean operator juga boleh gitu ya. Ya, ketika teman-teman ingin menggunakan operator AND gitu ya, berarti teman-teman harus menggunakan simbol seperti ini. Dan ingat ini, N-nya itu logonya seperti ini atau simbolnya itu ada dua. Jangan sampai satu. Kalau satu nanti artinya berbeda. OR juga sama. Kita pakainya dua garis lurus vertikal seperti ini ya. Dan NOT kita pakainya tanda seru seperti ini gitu. Nah, mungkin yang menarik dari logical operator adalah bagaimana sih cara kerjanya. Kalau arithmetic operator kan tadi sederhana ya, seperti layaknya arithmetic matematik biasa gitu ya. Ternyata kalau logical operator ini dia akan bekerja sama dengan hukum logic table ya gitu ya. Dia akan mengikuti apa namanya hukum ini gitu ya, atau mengikuti cara kerjanya si logic table yang teman-teman mungkin pernah pelajari di elektronika digital contohnya gitu ya. Dimana nanti intinya ketika teman-teman menggunakan salah satu logic operator tadi, kita contohkan saja N misalkan gitu. Ketika teman-teman mengoperasikan operan A dan B, di mana A itu bernilai false misalkan gitu ya, terus B-nya juga bernilai false, maka outputnya atau hasilnya atau kesimpulannya akan bernilai 0. Begitu juga inputan A-nya true misalkan, B-nya false, maka juga akan outputannya false. Ternyata ketika kita menggunakan operator AND, maka satu-satunya supaya keluarannya sama gitu ya, atau keluarannya menjadi true ketika kedua operannya itu adalah true gitu ya. True kita AND kan dengan true akan menghasilkan true. Selain itu adalah nol. Kalau OR mungkin sebaliknya ya. Dia akan hanya menjadi nol ketika dua-dua operannya itu menjadi false gitu ya. Dan not ya kebalikannya ya, hanya satu, masukannya hanya satu ya, hanya operannya hanya satu gitu. Nah ini cara kerja dari logic operator atau boolean operator. Ya supaya tidak bingung saya akan kembali ya gitu ya. Kita akan coba mensimulasikannya di sini gitu ya. Nah kemarin ketika kita membuat suatu operator gitu ya, misalkan saya akan membuat suatu variabel dulu ya. Nah, tipe datanya boolean.
A misalkan, ini nilainya adalah true misalkan gitu ya. Ball B gitu ya, ini adalah false gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ketika teman-teman ingin apa namanya ingin mengoperasikan ini misalkan gitu ya, kita operasikan dengan OR misalkan, maka caranya itu sederhana ya. Nah, ini kita ubah dari sini aja ya. Nah, oke. Caranya adalah variabel A kita OR-kan dengan B gitu ya, terus kita akan simpan misalkan ya dalam suatu hasil ya, boolean, harusnya tipe datanya juga boolean ya, hasil gitu ya, seperti ini misalkan, terus kita tampilkan. Nah, ini sudah kita melakukan operasi OR, kita running. Nah, karena berdasarkan operasi OR, seharusnya ketika true rekan-rekan OR-kan dengan false, maka harusnya hasilnya adalah true. Tetapi di sini muncul 1. Nah, ini aliasnya ya. Jadinya rekan-rekan bisa simpulkan bahwa nanti 1 itu juga adalah alias dari true, oke? Dan 0 adalah alias dari false. Nah, ini perlu teman-teman ingat juga ya. Jadinya benar ya, kalau kita mengikuti kaidah ini, ternyata tadi inputan A-nya itu adalah false, inputan B-nya adalah true, maka outputannya adalah true. Benar ya, sesuai dengan kaidah ini. Kembali ya. Oke, ya, jadinya rekan-rekan sekarang sudah benar ya, gitu ya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Misalkan saya nambah satu variabel lagi, ball C, misalkan seperti ini, dimana saya ingin melakukan operasi A, saya OR-kan dengan B, gitu ya. Terus C, gitu ya, saya OR-kan dengan, saya AND-kan dengan B, gitu ya. Terus hasil antara A OR B saya AND-kan dengan hasil dari B and C, gitu ya. Nah, misalkan kita bikin sekarang ini hasil 1 ya. Oke. Nah, terus kita juga bikin operasi 2, ball hasil 2, dimana di hasil 2 ini adalah mengoperasikan antara B dan C, gitu ya, dimana di sini misalkan true. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita punya hasil 1 dan hasil 2. Nah, kalau tadi kita tahu ya, kalau A kita OR-kan dengan B, maka ini hasilnya adalah true ya. Nah, kalau B kita OR-kan atau kita AND-kan dengan C, nah ini ya, harusnya logikanya adalah keluarannya adalah ini ya, adalah 0 juga atau false. Nah, gitu ya. Atau kita ini dulu ya, kita tampilkan hasil 1. Nah, ini saya copy. Misalkan ini hasil 2 ya. Saya kasih di sini hasil 2. 1. Oke, nah ini kita running ya. Kita lihat ya, benar nggak hasilnya false kalau yang hasil 2. Nah, kita lihat ya. Hasil 1 adalah true, benar. Hasil 2 adalah false, sesuai dengan cara kerja logic gate. Nah, ini ya. Terus sekarang saya ingin meng-AND-kan atau meng-OR-kan, terserah kita. Misalkan kita AND-kan aja ya, hasil 1 dan hasil 2. Caranya ya sederhana gitu ya. Kita misalkan ball hasil 3, nah, gitu ya. Hasil 3 adalah hasil dari hasil 1, misalkan kita AND-kan dengan hasil 2, misalkan seperti ini ya. Berarti true kita AND-kan dengan false, maka harusnya hasilnya adalah false ya. Nah, ini kita tampilkan 3 gitu ya. Ya, ini kalau kita running, maka hasilnya adalah false harusnya ya, gitu ya. Ya benar ya, hasilnya adalah false. Nah, ini kan agak panjang ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menyingkat jadi 1, kadang-kadang nanti kita perlukan ya, supaya nggak terlalu panjang, misalkan teman-teman sebenarnya bisa membuatnya seperti ini nih. Misalkan langsung saja untuk melihat hasil 3 gitu ya.
Nah, ini jadinya saya ini aja ya, komen sorry. Caranya mungkin adalah langsung saja copy nih, gitu ya. Tapi dikurung supaya amannya ya. Gitu ya. Terus kita N kan, nah, sama aja ya. B dan C. Misalkan gini. Kita buka kurung. Paste. Nah, ini kita komen. Nah, gitu ya. Ini juga kita komen misalkan. Ini juga hasilnya akan sama ya. Ini kan hasilnya false ya. Kalau kita running ini doang, maka ini harusnya munculnya false juga gitu ya. Iya. Oke, menarik ya. Nah, logika operator ini atau operator logik ini nanti banyak teman-teman akan temui juga ya ketika teman-teman melakukan operasi nanti gitu. Misalkan saya ingin apa namanya membuat gitu range misalkan pembacaan temperatur. Kalau temperatur itu di antara 10 dan 20 gitu ya. Artinya teman-teman ya nilai bacaannya mungkin lebih dari 10 dan kurang dari 20. Nah, itu ya. Nah, itu nanti proses-proses semacam itu nanti akan menggunakan operator N ini gitu ya atau operator logik ini. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan bahas lagi ya ketika kita masuk ke pemrograman structure. Saya rasa memahami apa namanya untuk pertemuan kali ini teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah simbolnya jangan sampai tertukar dan bagaimana cara kerja dari operator tersebut. Itu saja yang paling penting di pertemuan kali ini. Nanti seiring dengan ini kita tingkatkan terus ya, gitu ya. Oke, baik, itu saja rekan-rekan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you.